Setelah resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep diusulkan menjadi ketua umum partai itu. Konon sejumlah pengurus daerah dan wilayah PSI bakal mengusulkannya dalam acara partai Senin malam. Ditanya soal dirinya yang diusulkan jadi ketua umum PSI, Kaesang mohon doa agar hal itu bisa terwujud. Namun Kaesang menegaskan, ia akan berjuang terlebih dahulu sebagai anggota baru agar PSI bisa tembus ke DPR RI. Ya dulu, tapi yang mau gimana pun pasti nanti kami dari PSI, kalau ini bukan saya ya kami akan memajukan tokoh-tokoh nasional yang memang pantas untuk dimajukan. Ya sekarang saya akan berjuang sebagai anggota. Ya masih anggota. Rencana kan mau jadi ketum ini Mas? Ya pokoknya itu doain aja. Kakak kandung Kaesang, wali kota Solo yang juga kader PDI Perjuangan, Gibran Rakabuming Raka, Senin siang sama sekali enggan menanggapi saat ditanya soal adiknya yang diusulkan jadi ketua umum PSI. Tanya Kaesang ya, urusan PSI tanya ke orang PSI. Mas sudah komunikasi dengan Mas Kaesang, Mas? Urusan PSI tanya ke orang PSI. Enggak, kemarin kan Kaesang mengatakan juga sudah minta restu ke Mas Gibran itu. Ya, urusan seperti PSI tanya ke orang PSI, tanya Kaesang juga. Nggih, Bun, makasih. Sudah dikasihkan untuk Mas Kaesang, Mas. Yuk, makasih. Nggih. Mas Kaesang. Salah satu politisi PDI Perjuangan menyebut, perihal perbedaan pilihan partai antara Presiden Jokowi dan anaknya Kaesang diserahkan pada penilaian masyarakat. Karena menurutnya, yang diuji soal ini bukan partainya, melainkan Jokowi. Kemudian dari Kaesang kemudian ngambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal meyakinkan anaknya, kan nggak lucu ya. Beliau presiden gitu loh. Ya jadi ya itu menurut saya silakan saja. Nanti bagaimana pimpinan partai melihat, yang diuji di sini kan bukan partai tapi Pak Jokowi. Kalau kita serahkan saja pada rakyat menilai seperti apa gitu loh. Dan menurut saya nggak perlu dipanjang-panjangin. Ini ada anak muda mau masuk partai ya silakan. Semoga jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar. Namun ada pula analisis politik yang mengatakan masuknya Kaesang ke PSI merupakan suatu penghargaan dari keluarga presiden. Karena selama ini PSI selalu tegak lurus mendukung Jokowi. Karena itu Kaesang pun dinilai akan siap untuk diusulkan jadi ketua umum PSI. Kaesang siap jadi orang penting ya, entah itu ketua umum ataupun dewan pembina, yang saya kira dua posisi strategis yang di PSI memang nyaris cukup prestisius ya. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian per hari ini kita bisa melihat bagaimana Kaesang Pangarep ini kemudian mendapatkan kartu anggota partai dari PSI. Mungkin Kaesang melihat bahwa ada mutual understanding antara PSI dan Kaesang. PSI lihat sebagai partai politik yang selama ini memang selalu tegak lurus, selalu pasang badan dengan Jokowi. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Beberapa waktu lalu Kaesang pernah dianggap melakukan prank atau lelucon politik. Ketika di kanal YouTube miliknya, ia mengatakan siap jadi Depok 1. Hingga kini tidak ada kejelasan soal pernyataan Kaesang yang dianggap publik akan maju di Pilkada Depok. Semoga masuknya Kaesang ke kancah politik melalui PSI ini bukanlah lelucon, tapi serius bisa merepresentasikan sosok muda yang kompeten di dunia politik. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Lalu benarkah Kaesang Pangarep akan ditasbihkan jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang baru? Kita akan langsung berbincang dengan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Selamat siang Mbak Grace, apa kabar? Selamat siang Mas Ihsan, kabar baik. Mbak Grace, setelah prank yang jadi Wali Kota Depok, masuknya Kaesang ke PSI kali ini bukan prank lagi? Itu kalau yang di Depok kayaknya juga terkait dengan pembukaan stand pisangnya Mas Kaesang deh, nampaknya gitu. Ya itu kan tapi khas anak muda ya Mas ya, cara-caranya kreatif, kadang nggak terduga. Tapi mungkin di situ Mas Kaesang juga mulai punya pandangan yang lebih serius mempertimbangkan jabatan-jabatan eksekutif mungkin ya. Tapi kan yang ditunjukkan Kaesang selama ini kan selain dia seorang pengusaha, tapi dia juga suka berkelakar seperti itu di media sosial. Sebenarnya apa pandangan politik dan pertimbangan PSI untuk mengusulkan Kaesang jadi ketua umum?
Ini aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman pengurus dan kita tampung nggak apa-apa di PSI semua aspirasi. Dalam rapat hari ini kami juga akan mendengarkan lebih spesifik masukan dari teman-teman pengurus. Ada yang merasa bahwa Mas Kaisang ini bisa punya gagasan-gagasan baru, terobosan-terobosan baru mungkin yang tidak mainstream politik pada umumnya, dan PSI selalu terbuka dengan gagasan-gagasan seperti itu. Jadi kita ikuti saja prosesnya Mas, kami juga sudah mengundang redaksi Kompas, mungkin nanti malam bisa gabung sama-sama kami di acara nanti malam. Nanti kita simak aja seperti apa yang akan disampaikan oleh PSI malam nanti. Tapi ada juga loh Mbak yang menilai kalau masuknya Kaisang ke PSSI ini karena kaderisasi di PSI tidak terlalu berjalan gitu. Kaderisasi di PSI berjalan, kami usianya memang baru 9 tahun, tetapi kami berbangga hati bahwa di usia yang 9 tahun ini kami punya komitmen dan sudah dijalankan untuk melakukan regenerasi. Karena buat apa juga kita hanya rajin melakukan kaderisasi tapi tidak kunjung melakukan regenerasi. Di PSI kami sudah berhasil menelurkan paling tidak sejauh ini ada 2 orang ketua umum, 2 orang sekjen, paling tidak ya, di mana di tempat-tempat lain di partai-partai yang lebih senior bahkan ada yang belum pernah berganti ketua umumnya. Jadi kaderisasi dan regenerasi di PSI berjalan tidak ada hambatan kok Mas Ihsan, insya Allah. Oke, kalau usulan Kaisang jadi ketua umum PSI ini juga disebut-sebut banyak analis politik yang bilang kalau ini untuk melemahkan posisi PDI Perjuangan. Respon Anda seperti apa Mbak? Saya rasa nggak sampai ke situ ya Mas. Pemilih Indonesia itu kan ada lebih dari 190 juta orang. Dan cita-cita perjuangan PSI kan jangka panjang. Sempit sekali rasanya kalau hanya untuk menyasar A, B, C gitu ya. Mas Kaisang pribadinya ramah. Kami sudah kenal dengan Mas Kaisang sudah cukup lama dan Mas Kaisang ini banyak sekali interaksinya dengan teman-teman pengurus, dengan anggota legislatif yang dimiliki oleh PSI, antara lain juga melalui podcast-podcastnya. Mungkin dari situ akhirnya timbul titik temu, timbul kenyamanan sehingga memberanikan buat Mas Kaisang memberanikan diri untuk terjun ke dalam politik. Jadi ini sebuah kolaborasi yang saya rasa akan baik nantinya ke depan. Oke. Tapi kan Kaisang anaknya Pak Jokowi yang juga kader PDIP. Apakah ada komunikasi dengan PDIP terkait hal ini? Kalau terkait dengan itu, saya rasa bagian internalnya masing-masing partai ya Mas ya. Kaisang ini kan seorang pribadi yang sudah dewasa, dan berbagai komunikasi ke internal keluarga kah dan sebagainya sudah dilakukan oleh Mas Kaisang sebelumnya. Jadi kami tidak mencampuri ke sana Mas, dan terkait dengan urusan internal partai lain juga kami rasa bukan ranahnya kami ya Mas ya. Karena kita kan tahu ya ada ADART di PDI Perjuangan yang mengatur tidak boleh ada dalam satu keluarga berbeda partai, itu di nomor 25A ADART PDIP. Apakah ini sempat jadi pertimbangan oleh PSI? Saya rasa itu internalnya PDIP, Mas. Kami tidak berhak mencampuri, kami juga tidak berani mencampuri, dan saya yakin semua hal sudah ditimbangkan matang-matang oleh Mas Kaisang. Orangnya udah dewasa, kiprahnya sudah banyak, jadi pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan dari beliau. Segala bentuk komunikasi yang diperlukan, saya yakin juga sudah pasti dilakukan. Begitu. Baik, terima kasih Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, sudah berbagi pandangan di Rumah Pemilu hari ini. Terima kasih Mbak Grace. Terima kasih Mas Ihsan.